warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Ora Muzizat dengan NIM 230405500029. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bastiana MSI. Adapun judul yang saya angkat dalam video ini adalah peran wanita dalam organisasi. Membahas tentang peran wanita dalam suatu wadah organisasi tidak akan pernah lepas oleh sosok perempuan tangguh, di mana perempuan tersebut sering kita peringati pada tanggal 21 April, Radeng Ajeng Kartini. Sosok perempuan tangguh yang dikenal akan nyalinya yang besar, sehingga mampu menyuarakan hak-hak perempuan di negeri ini. Berbicara peran wanita dalam suatu lembaga yang lebih luas, tentu mengingatkan kembali akan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Kita dapat melihatnya dari masa kolonial, sebelum tahun 1945. Pada masa itu, muncul tokoh-tokoh perempuan di daerah-daerah yang aktif dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Seperti halnya Cut Nyaddian sebagai komandan perang di Aceh, dilanjutkan perjuangan Cut Mutia, kemudian Ratu Sima menjadi pemimpin perempuan yang jujur di Jawa Tengah. Selain itu, Radeng Ajeng Kartini yang kita kenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia. Lantas, mengapa selama berabad-abad lamanya perempuan selalu dianggap sebagai kaum domestik yang tugasnya adalah mengurus rumah tangga dan keluarga? Nilai dan norma yang diciptakan adat dan kebudayaan tentang perempuan seakan sebagai orang dalam, seolah menjadi senjata paling ampuh untuk mengebiri hak perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam lingkungan dan ruang yang lebih luas lagi. Perempuan hanya diberikan ruang dan tanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga, bahkan hak-hak dasar manusia yang seharusnya dimiliki baik oleh pria maupun perempuan seperti pendidikan dan hak berpendapat seringkali dikesampingkan. Sehingga pada masanya Radeng Ajeng Kartini telah menciptakan sebuah usaha melawan arus kekangan adat dengan menuangkan pemikiran-pemikiran cerdasnya soal bangsa dan negara dalam korespondensi dengan kawan-kawan Belandanya. Usaha yang dilakukan oleh Radeng Ajeng Kartini pada masanya menunjukkan bahwa secara fitrah, perempuan memiliki kemampuan yang sama, bahkan terkadang lebih daripada pria. Potensi ragawi, akal dan hati yang dimiliki oleh perempuan seakan menjadi paket lengkap yang jika dikembangkan akan melahirkan perempuan-perempuan hebat pencipta sejarah. Karena perjuangan-perjuangan merekalah sehingga perempuan-perempuan di Indonesia dapat menempuh pendidikan dan aktif serta bergelut di dalam organisasi atau lembaga-lembaga yang lebih luas lagi. Baik, untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang peran wanita dalam organisasi kampus, yang pastinya kita perlu meminta pendapat atau pandangan oleh wanita yang sedang bergelut dalam organisasi kampus. Untuk itu, kita perlu menghadirkan beberapa narasumber untuk meminta pandangannya atau pendapatnya terkait hal tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber pertama. Untuk itu, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian bergelut dalam organisasi apa dan apa jabatannya dalam organisasi tersebut. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Nur Intan Maharani Ilyas atau Intan. Jadi saya bergelut di beberapa organisasi dan komunitas nih sebenarnya. Tapi saya di sini sebagai Sekretaris Umum dari lembaga LMJ PKH UNM, yaitu lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, baik Kak, makasih. Kemudian untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan kakak, apakah peran wanita dalam organisasi itu penting? Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Oke. Apakah peran pentingnya wanita dalam organisasi? Saya jawab berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi, yang pertama kalau dibandingkan dengan dulu ya, dengan peran wanita dalam organisasi atau lembaga itu dulu jauh berbeda dengan sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang, kalau dulu itu kan
perempuan atau wanita itu dianggap mungkin cuma sebatas pekerja administratif atau pendukung. Tapi sekarang itu wanita sudah bisa diberikan peran sebagai pemimpin misalnya, kemudian kerja teknis dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya, kenapa penting untuk melibatkan wanita atau apa sih peran pentingnya wanita dalam organisasi? Jadi menurut saya yang pertama, wanita itu bisa membawa pandangan atau perspektif yang berbeda, yang beragam. Makanya dalam pengambilan keputusan itu lebih efisien. Kemudian berikutnya menurut saya, wanita itu dianggap sebagai pekerja yang bisa multitasking. Nah, berbeda dengan pria. Jadi wanita itu bisa lebih multitasking ketika mengerjakan sesuatu. Makanya dalam kerja-kerja lembaga menurut saya sifat multitaskingnya wanita itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak. Menurut Kakak, apa tantangan utama yang dihadapi oleh wanita dalam mencapai kesuksesan di dalam organisasi? Dan bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya? Ya, jadi kalau menurut saya, tantangan yang sebenarnya klise ya kita dengar kalau dalam organisasi, dalam lingkungan profesional, wanita itu kita dianggap masih masih subjektif atau masih membawa egosentris ketika berada di dalam lingkup profesional seperti itu. Makanya, dan kemudian yang kedua itu wanita masih dianggap kapabilitasnya itu masih jauh di bawah laki-laki, dianggap lebih lemah lah, lebih baperan lah seperti itu. Makanya ketika dalam lingkup profesional itu masih ada ketimpangan gender gitu, dalam lingkup profesional. Kemudian tantangannya Kemudian bagaimana cara mengatasi? Bagaimana cara mengatasi ketimpangan gender ini? Kebetulan kalau dalam HMJPK itu sendiri itu alhamdulillah untuk hal-hal seperti itu masih kurang ya. Walaupun masih ada beberapa yang berpandangan subjektif, tapi ketika kita bergerak dalam organisasi yang bergerak dalam advokasi, menurut saya itulah solusinya. Kita bergerak dalam lembaga itu, kita bergerak secara advokasi atau mengawal isu-isu yang terkait dengan perempuan. Kemudian yang kedua, sebagai individu, kita sebagai perempuan yang bergelut dalam organisasi ya, tentu kita harus menghilangkan atau hal-hal yang seperti itu, dihilangkan. Misalnya kita egosentris yang tinggi, kita perempuan. Kemudian ketika kita masih subjektif dalam memandang masalah, ya kita lebih objektif atau lebih rasional dalam pengambilan keputusan. Itu sebagai informasi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, terima kasih. Nah, baik, pada saat ini kita sedang bersama dengan seorang perempuan yang aktif dalam organisasi kampus. Untuk itu, kalau Kak mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, kemudian aktif dalam organisasi apa saja dan apa perannya dalam organisasi tersebut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Khairania Winar. Saya adalah salah satu aktivis di kampus, demisioner Kabit 1 atau Keilmuan dan Pekaderan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Khusus, dan sekarang saya sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari Maperwa FIP UNM. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Kakak, apa feedback bagi perempuan yang mengambil peran dalam organisasi? Menurut saya, untuk feedback bagi perempuan yang mengikuti organisasi itu sebenarnya banyak. Yang pertama adalah kita itu bisa berbaur dengan masyarakat. Yang artinya itu apapun yang kita lakukan, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan baik di dalam kampus ataupun di luar kampus secara keseluruhan tanpa adanya lagi yang namanya jangan ikut seperti ini, jangan ikut karena perempuan kok. Tidak, sekarang itu tidak begitu, karena setiap saya mengikuti kegiatan dalam organisasi saya pasti akan berpartisipasi tanpa adanya larangan-larangan seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana peran wanita dalam memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi? Tentu di dalam satu organisasi itu setiap pengambilan keputusan pasti harus yang namanya musyawarah. Pasti harus ada kesepakatan bersama setiap anggota-anggota dalam organisasi.
Nah, untuk mempertahankan atau untuk mendapatkan keadilan dalam menyampaikan aspirasi kita, seorang wanita itu harus berani. Dia harus berani untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Jadi kalau Anda tidak berani dalam mengungkapkan apapun yang ingin Anda katakan, ya otomatis pasti orang lain akan mendiskriminasi Anda atau mendoktrin Anda untuk tidak berbicara. Tapi jika Anda berani untuk mengungkapkan apa-apa saja yang menurut Anda betul, ya ungkapkan, karena itu akan membuat atensi orang-orang dia akan melihat ke kita. Orang lain akan melihat ke kita. Jadi kalau Anda berani, orang lain akan melihat ke Anda. Terakhir Kak, motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin takut mengikuti organisasi dikarenakan kadang wanita merasa dirinya tidak menyenangkan atau bagaimana, atau karena ada kurangnya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Mungkin Kakak bisa memberikan motivasi tersebut. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, jika Anda ingin mengikuti organisasi, ikuti, karena di organisasi itu akan banyak pengalaman yang akan Anda dapatkan. Jangan takut untuk didiskriminasi, karena di dalam organisasi itu pasti akan ada tempat untuk Anda mengungkapkan aspirasi Anda sendiri. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Subscribe.